Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Kali ini saya akan membawa Anda di suatu proses konten yang menurut saya sangat istimewa, karena saya akan menyajikan berbagai macam atau pemandangan-pemandangan yang mungkin jauh seperti dari biasanya, tapi dekat, masih dalam kondisi hutan. Ya, kali ini saya berada di ujung utara, paling utara Kabupaten Kebumen, yaitu di Kecamatan Sadang. Dukuhnya kita menuju Dukuh Tungku. Oke, kita mau ngapain, mau apa saja, kita lanjut dan nikmati perjalanan ini, karena lokasi ini sudah mulai susah diakses ya ketika di musim hujan, karena ini musim kemarau. Jadi saya menyempatkan waktu bermain ke teman saya untuk menyajikan suatu konten apa saja. Kita telusuri jalan ini dulu sampai pada tempatnya. Oke, kita lanjut. Di zaman dulu itu karena saya tidak sekolah, ya sehari-hari cuma ikut orang tua ke hutan. Profesi bapak saya dari dulu itu sebagai pencari madu lah di hutan Sadang Kebumen. Ya kalau zaman dahulu itu madu itu bisa dikatakan nggak laku, kadang-kadang sampai dan saja tangga saudara-saudara saya saja. Tapi dengan kesininya ternyata madu saya itu lama-lama banyak peminatnya. Jadi kadang-kadang ada yang dari luar desa, dari desa-desa mana mencari madu ke tempat saya. Nah, dengan seperti itu akhirnya saya semakin tertarik untuk mencari madu di hutan sama bapak saya dulu. Tapi karena berhubung bapak saya sudah tua saat ini, akhirnya saya sekarang menekuni usaha ini dengan sendiri. Ya, kalau untuk kejadian-kejadian yang benar-benar pahit ya, jadi yang namanya saya baru belajar dulu sama bapak, kalau panen madu itu ya sering sekali melakukan kesalahan. Istilahnya kita panennya itu sampai disengat, kadang-kadang sampai dikejar-kejar lebah, dikeroyok-keroyok lebah. Ya satu kali panen bisa 1 minggu sakit, badan bengkak, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, cuma diam saja. Tapi kan sengatan lebah itu sebenarnya berbahaya, tapi karena jumlahnya sedang lah, nggak terlalu banyak banget ya, masih bisa diselamatkan. Nah, terus kenapa kok sih jadi kebal? Karena ilmu kebal apa karena saking seringnya disengat akhirnya bisa kebal seperti yang di video kayak gitu, gimana? Jadi lebah itu sebenarnya itu dia itu sejenis racunnya itu bukan racun yang mematikan, artinya bukan bisa ya. Jadi semakin kita sering disengat, maka kekebalan tubuh kita itu semakin meningkat. Jadi ya kalau disengat berulang kali dan keseringan, lama-lama kita itu malah jadi kebal gitu. Jadi udah nggak terasa bengkak-bengkak dan sakit lagi. Oh, bukan ilmu kebal berarti ya? Karena kalau ilmu kebal itu saya tidak punya dan tidak tahu lah tentang kayak gitu. Yang jelas saya itu modal keberanian dan nekat, lama-lama kebal sendiri gitu. Ya karena kita udah biasa setiap hari kita bermain dengan lebah, jadi udah terbiasa kita disengat lebah, ya kita udah nggak kaget dan sudah kebal. Ya, oke, sampai di situ dulu. Ini Anda lihat sendiri lokasinya, bawah jurang dan pohon pinusnya udah ratusan tahun mungkin, nih gede-gede sekali. Itu kegiatan bapak-bapak
sini membawa pohon dari hutan ini pakai motor ya guys, keren sekali, padahal beratnya minta ampun. Dan bila Anda tahu, itulah, lihat sendiri jurang ini benar-benar di hutan beneran ini ya. Wow. Nah itu kita harus menanjak itu agak ke pucuk-pucuk terus, yaitu kegiatan pencarian lebah hutan seperti itu. Jadi ini merupakan trayek termudah bagi teman saya ya, Gino, karena mungkin saya tidak terbiasa dengan trayek-trayek yang di luar biasa seperti itu. Jadi trayeknya agak, yang umumnya ini enggak seperti ini motor bisa masuk, kalau yang umumnya wah tak jamin tangisan. Oke lanjut guys. Ya, dari berapa bulan ini tidak ada musim kembang atau bunga ya. Kali ini Gino Pawang sedang melihat bunga, di mana bunga ini baru mekar sekitar umur 1 malam. Ya. Kondisi bunga yang baru mekar 1 malam ini akan layu sekitar 2 hari ke depan sampai 4 hari. Mudah-mudahan pencarian madu kali ini dengan adanya bunga yang sudah mekar, proses panen bisa mendapatkan madu tawon di hutan sapi. Oke, mantap sekali. Kita langsung saja menelusuri di mana ada madu ya. Yang namanya cari madu itu nggak kayak cari jajanan atau cari gimana guys. Iya, enak temen kutuk nemu diunduh, itu kan video itu dicari yang terbaik. Nah ini prosesnya saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Iya, prosesnya akan saya tunjukkan kepada Anda semua, dari jalan-jalannya tak potong-potong yang terbaik. Kita sudah mulai menuruni lembah ya, seperti itulah guys. Dan madu yang akan kita cari itu madu dari sebuah tawon ya, tawon hutan. Nah, orang sini menyebutnya itu tawon gong. Tawon gong yang dimaksud adalah tawon penghasil madu, bukan tawon gong yang ada di tanah. Ya, sangat mengerikan sekali ya, seperti itu. Dan ketika madu itu kita ambil atau kita panen, itu biasanya langsung pindah lagi. Jadi itu modelnya nempel-nempel di pohon gitu ya, nempel-nempel di ranting-ranting. Dan jika beruntung besar sekali wujudnya. Iya, Anda beruntung sekali guys. Oke, di hadapan Anda itu udah kelihatan madunya ya. Kita ambil sudut yang indah biar Anda bisa menikmati. Wah, itu besarnya ada 1 gaban. Tahu gaban yang baru ngerti, pokoknya gede kayak tampah, kayak tambil, lebih besar lagi itu di atas. Wow, mantap jos sekali ya. Saya selalu ingatkan bagi Anda yang nonton channel ini tapi belum subscribe lah, karena subscribe itu gratis guys. Dan bagi Anda orang yang suka berpetualang tapi tak pernah bisa bolang, bisa nonton channel saya, karena kesibukan dan lain-lain sehingga Anda tidak pernah bisa bolang ya. Anda cukup nonton channel saya, biar saya yang ngos-ngosan keadakan kedik gatel guling-guling menikmati dan menunjukkan kepada Anda situasi ketika bolang sebagai seorang petualang ya guys. Ya,
Dan gimana kabar Anda hari ini? Sudahkah madang? Kalau belum madang guys, bisa esok menerasa mampu nek beraktivitas, yaitu mantap sekali. Kamera saya nggak bisa menangkap. Oke, akan kita lanjut ke kamera handphone biar bisa di zoom. Lanjut. Ya, itu di depan Anda kita sajikan sarang madu yang real di alam. Ini pik alam ya. Ini gedenya gede sekali guys, orang umum. Gedenya full. Orang umum kita ngaku goyang-goyang urung madang guys, nuwun sewu. Ya, wah ini karena di zoom ya jadi goyang-goyang. Ini adalah lebah tawon gung. Lebahnya gede-gede mirip lebah madu yang itu diglodok-glodok, cuman gede. Ya, seperti itu. Kita sedang mengamati situasi dan kondisi untuk melalui proses naiknya ya. Ini harus dipenek. Ini tingginya kurang lebih antara dari bawah sampai atas itu tingginya kurang lebih antara 20 meter guys. Manjat pohon. Wow. Es krim sekali kan? Es krim dong. Masa es campur? Oke, kita lanjut. Oke, tawon apa bro? Jenis tawon gung. Tawon gung. Tawonnya gede-gede gue. Tawonnya besar-besar. Ini jenis tawon liar yang habitatnya hanya ada di hutan-hutan alam. Tidak bisa dibudidaya, tidak bisa diternak. Ini harus diburu di hutan. Oh gitu. Jadi ketika Anda ngunduh dalam arti manen ya, itu langsung pergi apa gimana tawonnya atau ninggal, maksudnya masih di sini gitu kan? Ya, nanti kita gunakan panen lestari, jadi kita cukup memotong madunya saja. Sarang tetap ditinggal agar si lebah melanjutkan koloninya itu membangun sarang kembali untuk dipanen di bulan depan lagi. Oke guys, jadi seperti itu proses pemanenannya. Ketika Anda memanen sebuah madu seperti ini tidak harus langsung dihabiskan ya, tidak serakah seperti itu. Jadi harus diambil seperlunya saja dan sebagian madu ditinggal supaya lestari ya. Jadi besok lagi bisa dicari lagi posisinya di mana. Oh alah, iya mantap sekali. Ini saya di sini hanya sebagai peliput, bukan sebagai pelaku utama. Pelaku utamanya adalah Mas Gino ini. Wow, mantap jos. Oke, kita lanjut. Ini guys, ini di tengah hutan saya nemu bulu kayak gini. Ya itulah jiwa-jiwa hunter. Matanya kayak gini, walaupun saya lewat hutan kayak gini nih, mata saya ini selalu waspada ya. Waspada dalam arti siapa tahu ada benda-benda kuno tinggalan, bahkan bulu aja ketangkep guys. Ini tak kira bulu entok. Tapi nggak mungkin di sini ada entok-entoknya siapa guys, nyilam mata sate ngene-ngene. Ini adalah bulu burung besar sekali. Burungnya kayak apa nggak tahu, yang jelas bulunya udah sebesar ini ya. Kayak apa nggak tahu lagi. Oke, kita lanjut. Ini sedang ngumpulin ranting-ranting dari semak-semak kering ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat mengasapi nanti ketika pengunduhan. Proses pengunduhan itu harus ada proses pengasapan. Karena apa? Lebah itu takut dengan asap guys. Jadi nggak harus dengan pohon-pohon tertentu. Jadi sembarang ranting ya mas, sembarang ranting. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berpengalaman puluhan tahun seperti itu ya, karena tanpa pengaman, tanpa pengawet, ngunduhnya itu langsung aja itu naik ke atas pohon, pencudat. Nah itulah keistimewaan friend saya ini, teman saya ini. Bahkan dia ada satu video ya, disengat ratusan lebah itu cuman perangas-perangas guys, nggak kerasa sakit ya. Itu jimatnya apa, mari kita telusuri. Ya mari kita tanyakan nanti kalau lagi pas wawan tawa ya. Oke, mantap sekali. Nah ini mulai mengumpulkan ranting-ranting, setelah itu dibakar untuk pengasapan ketika naik. Anda pengen tahu prosesnya ngunduhnya gimana? Oke, saya akan sajikan videonya nanti. Mantap sekali. Madunya kemungkinan berasal dari madu bunga kopi di sini ya, karena sini tanaman kopi sangat banyak sekali itu ya, dan baru mekar tadi malam. Jadi bisa juga
belum mengkonsumsi bunga kopi yang baru mekar tadi malam ya. Jadi pekerjanya baru ngambil sekarang madunya seperti itu. Ya, karena madu ini rasanya juga bisa berganti-ganti dan berbeda-beda walaupun dari satu koloni. Ini ya, itu Mas Gino sedang mengumpulkan rencaan buat dibakar nanti buat pengasapan ya. Jadi kadang ada madu yang rasanya itu pahit sekali, saya punya itu. Wah, ketika Anda nelan itu pahit di tenggorokan dan seperti ada kayak alkohol panas ketika itu berasal dari pohon budin karet. Tahu budin karet? Ubi kayu itu yang di hutan. Jadi budin karet itu pohonnya kan pahit seperti itu. Ada juga yang dari pohon-pohon bunga-bunga di sekitar pedesaan, pohon mangga dan lain-lain, itu madunya manis wangi. Kalau dari kopi, kalau sudah mengonsumsi bunga kopi ini, madunya akan wangi dan sangat manis ya. Jadi tergantung musimnya bunga ya. Madu juga kadang ada yang encer, ada yang kental ya, tapi ini dijamin madunya asli 100%. Kalau dari teman saya ini dijamin 100% tanpa campuran apapun, dan berani leb-leban karena sudah terbukti di mana-mana, dan dia merupakan pawang tersohor ya di kabupaten kami. Bukan hanya saya saja yang telah meliput, itu terlebih dahulu masuk TV berkali-kali karena memang dedikasinya beliau yang cukup, ibarat kata dedikasinya yang cukup baik sejak kecil sampai sekarang, bahkan sampai bisa menghidupi keluarga hanya dengan berburu madu. Ya itulah, jadi Mas Gino ini, teman saya ini, lebih pengalaman atau lebih ke jangka panjang ya, tidak terus nemu sarang terus dihabisin, enggak seperti itu. Jadi pelestarian juga utama karena itu juga mata pencaharian dia. Seperti itu, kita lanjut ke proses selanjutnya.